Berikut adalah transaksi siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Berikut adalah transaksi bengkel elang motor pada Januari 2019. Pada Januari tanggal 1, Gilang menyetorkan uang tunai sebesar 15.100.000. Perlengkapan 5.250.000. Selanjutnya peralatan 12.550.000 dan sepeda motor 22.400.000 sebagai modal usaha. Kemudian dipindahkan ke zona umumnya pada tanggal 1. Pada kas berada di debit 15.100.000. Kemudian perlengkapan di debit 5.250.000. Peralatan 12.550.000 pada debit. Kendaraan 22.400.000 pada debit. Kemudian modal 55.300.000 pada kredit. Transaksi pada tanggal 2, Gilang membayar sewa kios untuk masa 6 bulan sebesar 12 juta. Kemudian di jurang umumnya tanggal 2, sewa dibayar di muka 12 juta pada debit dan kas 12 juta pada kredit. Transaksi tanggal 3, bengkel elang motor menerima uang tunai sebesar 2.550.000 dari pelanggan atas jasa yang diselesaikannya. Kemudian di jurang umumnya kas 2.550.000 pada debit, kemudian pendapatan jasa pada kredit 2.550.000. Kemudian tanggal 4, membeli perlengkapan secara tunai sebesar 1.500.000. Jurnal umumnya perlengkapan 1.500.000 pada debit dan kas 1.500.000 di kredit. Pada tanggal 6, membeli peralatan secara tunai sebesar 2.600.000. Jurnal umumnya peralatan 2.600.000 di debit, pada kas 2.600.000 di kredit. Kemudian tanggal 8, membayar beban iklan untuk promosi usaha sebesar 850.000 secara tunai. Jurnal umumnya beban iklan di debit 850.000, pada kas 850.000 di kredit. Selanjutnya tanggal 10, Gilang memperoleh kredit usaha dari bank atas permohonan kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 10 juta. Tanggal 12, membeli peralatan 3.500.000, baru dibayar tunai 2 juta, sisanya dibayar bulan depan. Jurnal umum peralatan pada debit 3.500.000, kas 2 juta di kredit, utang usaha 1.500.000 di kredit. Tanggal 13, penerimaan pendapatan sewa 8.500.000. Jurnal umum kas 8.500.000, pendapatan sewa 8.500.000 di kredit. Tanggal 15, menerima pendapatan dari pelanggan sebesar 9.500.000. Jurnalnya kas 9.500.000 di debit, pendapatan jasa 9.500.000 di kredit. Kemudian pada tanggal 17, pembayaran beban lain-lain sebesar 1.550.000. Kas pada jurnal umum beban lain-lain 1.050.000 pada debit dan kas 1.050.000 di kredit. Selanjutnya pada tanggal 19, menerima pembayaran tunai 3.600.000 atas pekerjaan yang diselesaikan senilai 4.200.000, sisanya dibayar bulan depan. Kemudian diposting ke jurnal umum, kas bertambah pada debit 3.600.000, kemudian piutang usaha
di debit 600.000 dan pendapatan jasa bertambah di kredit 4.200.000. Tanggal 20 menyelesaikan jasa servis sebesar 4.100.000 dibayar secara kredit. Kemudian piutang usaha bertambah di debit 4.100.000 dan pendapatan jasa bertambah di kredit 4.100.000. Selanjutnya tanggal 22 menerima pendapatan jasa dari pelanggan sebesar 3.750.000. Jurnal umumnya kas bertambah pada debit 3.750.000 dan pendapatan jasa bertambah di kredit 3.750.000. Tanggal 23 membayar beban listrik sebesar 850.000. Beban listrik bertambah di debit 850.000, pada kas bertambah 850.000 di kredit. Kemudian pada tanggal 26 menerima pelunasan dari pelanggan atas transaksi tanggal 19 Januari 2019, kas bertambah di debit 600, kemudian piutang usaha bertambah di kredit 600. Pada tanggal 28 Gilang mengambil uang kas sebesar 1 juta untuk keperluan pribadi. Prepe bertambah di debit 1 juta, kas bertambah di kredit 1 juta. Tanggal 29 membayar gaji karyawan sebesar 8.850.000. Beban gaji karyawan bertambah di debit 8.850.000, pada kas bertambah di kredit 8.850.000. Kemudian tanggal 31 beban administrasi dan usaha bertambah di debit 750.000 dan di kredit bertambah 750.000. Total balance debit dan kredit sebesar 137.500.000. Berikut jurnal umumnya. Selanjutnya buku besar bengkel elang motor per 31 Januari 2019. Neraca saldo bengkel elang motor per 31 Januari 2019. Worksheet atau kertas kerja. Laporan laba rugi, perubahan modal, neraca bengkel elang motor, dan jurnal penutup. Terakhir, neraca saldo setelah penutupan. Kemudian transaksi siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Berikut adalah daftar transaksi dari toko rezeki. Dari transaksi tersebut, perusahaan dapat menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksi tersebut. Pencatatan dalam jurnal umum ini masih bisa digunakan selama transaksi perusahaan belum banyak. Namun, jika transaksi sudah cukup banyak dan sering terjadi transaksi yang sama, maka penggunaan jurnal umum juga tidak efisien lagi. Hal ini disebabkan oleh adanya pencatatan rekening yang sama di dalam jurnal umum yang dilakukan secara berulang-ulang. Dengan demikian, transaksi keuangan yang terjadi selama bulan Desember tersebut akan dibukukan ke dalam jurnal khusus secara kronologis atau sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Dengan data tambahan bahwa toko rezeki menggunakan pencatatan persediaan perpetual dengan metode FIFO. Berdasarkan transaksi secara bersamaan, dengan membuat jurnal juga dilakukan pencatatan pada buku pembantu, baik buku pembantu piutang, buku pembantu persediaan maupun buku pembantu hutang usaha dari transaksi yang terjadi pada toko rezeki tersebut di atas dapat dicatat dalam jurnal khusus sebagai berikut.